Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Melanie Saskia Serena Putri. Kali ini kita akan membahas tentu saja meliputi tentang kimia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang asam dan basa. Yang pertama, kekuatan asam dan pH larutan garam. Sifat molekul dan kekuatan asam. Ketika suatu zat dilarutkan di dalam air, ia dapat berperilaku sebagai asam, berperilaku sebagai basa, atau tidak menunjukkan sifat asam basa. Kekuatan asam tergantung pada kemampuannya untuk menyumbangkan proton. Kekuatan asam tergantung pada sifat pelarut, suhu, struktur molekul asam. Sekarang kita akan mempelajari kekuatan asam dari hidrida, bukan dari logam. Asam okso dan struktur molekul asam okso, senyawa, dan ion logam terhidrasi. Hibrida bukan logam. Hibrida bukan logam. Istilah hibrida umumnya dinamai senyawa biner yang hidrogen bentuknya dengan unsur-unsur lain dari tabel periodik. Dua faktor menentukan seberapa mudah sebuah proton dilepaskan dari memasang hibrida. Faktor yang pertama yaitu keelektronegatifan pusat bukan logam E. Yang kedua, kekuatan ikatan antara E dan H. Keelektronegatifan pusat bukan logam E. Dalam satu periode, E menjadi lebih elektronegatif karena ikatan E dan H menjadi lebih polar. Dalam larutan berair, hibrida golongan 3A sampai 5A tidak berperilaku sebagai asam, tetapi meningkatkan kekuatan asam terlihat dari golongan 6A menjadi sampai 7A. Kekuatan ikatan E dan H. Elektron di bawah satu golongan, ikatan E dan H menjadi lebih panjang dan lebih lemah, sehingga H+ lebih mudah lepas. Misalnya asam hidrohalat, HF, HCl, HBl, dan HI. Asam okso. Asam okso mengandung hidrogen, oksigen, dan satu elemen lain E yang menempati posisi sentral. Semua asam okso memiliki atom H asam yang terikat pada atom, sehingga penyikatan tidak terlibat. Asam ini dicirikan oleh adanya satu atau lebih ikatan OH. Keelektronegatifan pusat. Ada dua faktor yang menentukan kekuatan asam dari asam okso. Yang pertama, keelektronegatifan pusat bukan logam E. Keelektronegatifan dan jumlah atom oksigen di sekitar E atau N dari E. Asam okso. Asam okso dengan jumlah atom O yang sama. Kekuatan asam meningkat dengan keelektronegatifan E semakin banyak. Contoh, asam hipohalus HOI di mana E adalah atom halogen. Konsentrasi HOI sama dengan 2,3 kali 10⁻11 akar 11. Konsentrasi HOCl adalah 2,9 kali 10 akar min 8. Elektronegatifan E adalah semakin pola ikatan OH dan semakin mudah H+ hilang. Dalam okso dengan jumlah atom O yang berbeda, oksigen yang berbeda, kekuatan asam meningkat dengan jumlah atom oksigen atau ON pusat bukan metal. Semakin banyak atom oksigen yang ada, semakin besar pergeseran kerapatan elektron dan semakin mudah ion H+ berlepas. Logam ion terhidrasi. Larutan berair dari ion logam tertentu bersifat asam karena asam bromide Lowry
Ion logam dehidrasi mentransfer ion H+ ke air. Misalnya logam nitrat karena larut dalam air. Jika logam ion Mn+ kecil dan bermuatan tinggi, kerapatan muatannya tinggi, menarik kerapatan elektron yang cukup dari ikatan OH. Molekul air yang terkait sehingga H+ dilepaskan. Logam ion terhidrasi. Contoh garam, aluminium dilarutkan dalam air, yaitu ketika ALO, NO3, 3 plus 6H2O sama dengan AlH2O6. Ini disetarakan menjadi 3H plus NO3. Selanjutnya, kita membahas tentang oksida asam, basa, dan amphoter. Oksida adalah senyawa kimia yang mengandung setidaknya satu atom oksigen dan satu unsur lain dalam rumus kimianya. Oksida dapat diklasifikasikan sebagai asam, basa, atau amphoter. Oksida asam. Oksida asam adalah oksida yang bereaksi dengan air membentuk asam. Reaksi antara oksida asam dan air adalah HCO2 plus H2O sama dengan H2CO3. Yang kedua, SO3 plus H2O sama dengan H2SO4 dan N2O5 plus H2O sama dengan 2H3 dan ada banyak contoh yang lainnya. Oksigen dan logam yang kehilangan oksidasi unsurnya tinggi bersifat asam, misalnya N2O5, SO3, dan Cl2O7. Bukan disebut oksida logam yang bilangan oksida unsurnya rendah. Untuk contohnya CO dan NO, karena tidak menunjukkan sifat asam yang terukur. Selanjutnya, oksida basa. Oksida basa adalah oksida yang bereaksi dengan air membentuk basa. Semua oksida logam alkali dan semua oksida logam alkali tanah kecuali CO adalah dasar. Oksida logam dasar bereaksi dengan air membentuk hidroksida logam. Contohnya Na2O plus H2O sama dengan 2NaOH. Dan BaO plus H2O sama dengan BaOH2. Tidak ada oksida non-logam yang diketahui memiliki sifat dasar. Oksida amphoter. Oksida amphoter adalah oksida yang dapat bertindak sebagai asam atau basa dalam reaksi untuk menghasilkan garam dan air. Berilium oksida dan beberapa oksida logam, misalnya Al2O30. Dalam golongan 3A dan 4A adalah amphoter. Tergantung pada kondisi reaksi, ia dapat berperilaku baik sebagai oksida asam atau sebagai oksida biasa. Contoh reaksinya yaitu Al2O3 plus 6HCl sama jika sama reaksikan hasilnya 2ACO3 plus 3H2O. Reaksi oksida asam dan basa. Reaksi antara oksida asam dan basa dan reaksi antara oksida basa dan asam menyerupai reaksi asam basa normal karena produknya adalah garam dan air. Contoh reaksinya yaitu CO2 plus 2NaOH sama dengan Na2CO3 plus H2O. Selanjutnya, klasifikasi garam. Klasifikasi berperilaku asam basa dari berbagai jenis larutan garam. Yang pertama, garam menghasilkan larutan netral jika asam kuat direaksikan dengan basa kuat. Dan garam menghasilkan larutan asam apabila asam kuat dilarutkan dengan basa lemah. Garam menghasilkan larutan basa jika asam lemah direaksikan dengan basa lemah. Selanjutnya, garam kation asam lemah dan anion basa lemah direaksikan dari asam lemah dan basa lemah. Garam anion trifotik dan yang terakhir asam poliprotik direaksikan pada air.
Asam anion amfiprotik direaksikan oleh asam poliprotik dengan basa kuat. Garam menghasilkan solusi netral apabila garam yang terdiri dari anion basa kuat dan kation dari basa kuat menghasilkan larutan netral. Garam yang menghasilkan larutan netral terdiri dari ion-ion yang tidak bereaksi dengan air, contohnya Na, NO3. Ion Na+ adalah asam konjugasi dari basa kuat NaOH dan ion NO3- adalah basa konjugasi dari asam kuat HNO3. Yang kedua, garam menghasilkan larutan asam. Garam yang mengandung asam konjugasi dari basa lemah menghasilkan larutan asam. Garam yang menghasilkan larutan asam mengandung anion yang tidak reaktif dan kation yang melepas proton ke air. Contohnya NH4Cl. Reaksi NH4Cl ini merupakan basa ion konjugasi yang dari basa lemah NH3 dan ion Cl adalah asam konjugasi atau anion dari basa lemah HCl. Yang ketiga, solusi dasar pembuatan garam. Garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah menghasilkan basa berat larutan. Garam yang menghasilkan larutan basa mengandung kation yang tidak reaktif dan anion yang menerima proton dari air. Contohnya NaCN. Ion Na+ adalah asam konjugasi dari basa kuat NaOH dan ion Cn adalah basa konjugasi dari asam lemah. Anion lain yang menunjukkan sifat dasar adalah NO2- dan CH3COOH dan CO3. Garam kation lemah dan garam kation atau asam lemah dan anion basa lemah. Keasaman keseluruhan larutan tergantung pada kekuatan asam relatif dan kekuatan basa. Dari ion yang dipisahkan, jika kation dan anion bereaksi dengan air, ion dengan K lebih tinggi menentukan keasaman atau kebasaan larutan garam, contohnya NH4Cn. Garam anion amfiproton. Kation berasal dari basa kuat dan anion berasal dari asam poliprotik. Anion ini bersifat amfiprotik, dapat bertindak sebagai asam dan melepaskan proton ke air atau sebagai basa dan mengabstraksi proton dari air. Jika anion bersifat amfiprotik atau dari asam poliprotik, kekuatan anion sebagai asam atau sebagai basa menentukan keasaman garam, contohnya Na2HPO4. Menghitung pH larutan garam. Cara untuk menghitung larutan garam yang bersifat asam, basa, dan netral. Ini akan dilakukan dengan cara yang persis sama dengan kita menghitung pH larutan yang mengandung asam molekul lemah atau basa molekul lemah. Contoh soalnya, hitung pH larutan kalium fluorida Kf dengan konsentrasi 0,25 mol, berapa persen hidrolisisnya? Cara menjawabnya ini dengan Kf HQK 0,25 dan K+ merupakan kation dari golongan 1A. Tidak berpengaruh terhadap pH, sedangkan F adalah basa konjugasi asam lemah HF. Jadi, hanya ion fluorida yang akan bereaksi dengan air. Maka kesetimbangan molaritas 0,25X ini diperiksa lagi pada Kp pada kekuatan basa HF-nya yaitu 1,4 kali 10 pangkat 11. Diperoleh hasilnya 7,6 kali 10 akar min 4%.
kurang dari 5%, asumsi tersebut false. Maka pH dari F2O tadi adalah 8,28. Selanjutnya, kita membahas tentang kesetimbangan asam basa atau sering kita sebut sebagai buffer. Apa itu buffer dan bagaimana cara kerjanya? Kita menggunakan persamaan Henderson atau Hasselbalch, menghitung pH larutan buffer, kapasitas buffer, untuk menyiapkan penyangga. Titrasi asam basa. Apa itu titrasi? Indikator asam basa, titrasi asam kuat basa kuat, titrasi asam lemah basa kuat, titrasi asam kuat basa lemah. Kesetimbangan kelarutan. Apa itu kelarutan pembentukan? Ia adalah ion kompleks titrasi asam kuat, basa lemah, konstanta hasil kali kelarutan atau KSP. Ion kompleks dan kelarutan perhitungan yang melibatkan KSP. Pengaruhnya terhadap ion umum, pengaruh pH, memprediksi formasi endapan, kesetimbangan ionik, dan hujan asam. Yang kedua, kesetimbangan yang melibatkan ion kompleks, yaitu pembentukan ion kompleks, dan kelarutan. Nah, apa itu buffer? Buffer adalah larutan berair yang memiliki pH yang sangat stabil. Apabila ditambahkan asam dan basa ke dalam larutan buffer, pH-nya tidak akan berubah secara signifikan. Demikian pula menambahkan air ke penyangga atau menambahkan air menguap tidak akan mengubah pH penyangga. Cara kerja buffer. Ketika ion hidrogen ditambahkan ke buffer, mereka akan dinetralisasikan oleh basis buffer. Ion hidroksida akan dinetralkan oleh asam. Reaksi netralisasi ini tidak akan banyak berpengaruh pada pH larutan buffer secara keseluruhan. Banyak sistem kimia dan biologi yang cukup sensitif terhadap pH. pH darah kita berada pada kisaran 7,35 hingga 7,42. Jika pH darah Anda berubah menjadi 7,00 atau menjadi 8,00, Anda akan mati. Kenapa begitu? Karena contohnya yang kedua, danau dan sungai dengan pH kurang dari 5 seringkali tidak dapat mendukung kehidupan ikan. Larutan penyangga dapat menahan perubahan pH yang drastis dengan penambahan sedikit jumlah asam kuat atau basa kuat. Umumnya, sistem buffer terdiri dari satu asam lemah atau basa lemah dan konjugasi garamnya. Buffer bekerja karena jumlah besar asam dan basa, komponen konsumsi sejumlah kecil ditambahkan OH+ atau H+, OH- atau H+. Asam dan basa yang membentuk buffer tidak boleh saling mengkonsumsi melalui reaksi netralisasi. Ada dua jenis larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam umumnya terbuat dari asam lemah dan konjugasinya. Contohnya CH3COH plus H2O. Komposisi buffer CH3COH dan adalah CH3COO yang membentuk CH3COONH. Ada dua jenis larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga basa umumnya terbuat dari basa lemah dan konjugasinya. Contohnya NH3 plus H2O yang direaksikan menjadi OH- plus NH4. Komposisi buffer NH3 dan NH4 membentuk NH4Cl. Beberapa asam dan basa lemah yang umum dan garamnya biasanya digunakan untuk pembuatan larutan buffer. Seperti asam asetat dengan natrium asetat, asam fosfat dan kalium fosfat, asam oksalat dan dinatrium oksalat, asam karbonat dan natrium karbonarat, serta amonium klorida. Contoh 1.
Asam asetat merupakan asam lemah dan posisi kesetimbangannya cenderung ke kiri. Karenanya konsentrasi ion asetat kecil. Yang ketiga, menambahkan natrium asetat ke dalam larutan ini untuk meningkatkan ion asetat ekstra. Maka larutan akan mengandung hal-hal penting, yaitu banyak asam asetat yang tidak terionisasi, banyak ion asetat dari natrium asetat, dan cukup hidrogen H+ untuk membuat larutan bersifat asam. Ditambahkan dengan asam kuat H+ bertemu dengan ion asetat untuk membuat asam asetat. Akibatnya turun dari CH3COOH- turun dari CH3COO naik. Karena sebagian besar ion H+ baru dihilangkan, pH tidak akan banyak berubah. Penambahan basa kuat, buffer menghilangkan ion OH dengan mereaksikan dengan H+ dari CH3COOH. Akibatnya CH3COO- naik dan CH3COOH turun. pH-nya tidak meningkat, sangat banyak. Contoh yang kedua yaitu 2NHA3 plus H2O atau amonia. Amonia merupakan basa lemah dan posisi kesetimbangannya cenderung ke kiri. Dengan menambahkan amonium klorida ke dalam larutan ini untuk meningkatkan ion amonium NH4Cl, solusinya akan mengandung hal-hal penting. Banyak amonia yang tidak bereaksi, banyak ion amonium dari amonium klorida, cukup ion hidroksida atau OH- untuk membuat larutan basa. Penambahan dengan asam kuat ion H+ dihilangkan dengan mereaksikan amonia atau NH3 dari buffer ditambahkan NH4+. Akibatnya NH3 turun dan NH4 naik, maka pH turun sedikit. Penambahan dengan basa kuat ion OH dihilangkan dengan mereaksikan dengan H+ dari NH4 dari buffer. Lalu ditambahkan OH-, maka dihasilkan NH3 plus H2O. Karena sebagian besar OH yang ditambahkan dihilangkan dengan cara ini, pH tidak meningkat sangat banyak. Selanjutnya, kapasitas penyangga dan rentang penyangga. Kapasitas penyangga adalah ukuran atau kekuatan penyangga. Kemampuannya untuk mempertahankan pH setelah penambahan asam atau basa kuat. pH buffer tidak tergantung pada kapasitas buffer. Kapasitas pada akhirnya bergantung pada konsentrasi komponen, baik konsentrasi absolut dan relatif. Kapasitas penyangga dan rentang penyangga dalam hal konsentrasi absolut semakin terkonsentrasi komponen buffer, semakin besar kapasitasnya. Jika buffernya dengan CH3COOH dengan konsentrasi 1 mol, maka penyangganya 10 mol dari CH3COOH. Buffer ini memiliki kapasitas lebih besar karena lebih konsentrat. Buffer memiliki kapasitas tertinggi bila konsentrasi komponennya sama. Buffer yang pH-nya sama dengan atau mendekati komponen asamnya memiliki kapasitas tertinggi untuk konsentrasi tertentu. Kisaran buffer adalah rentang pH di mana buffer efektif. Hal ini juga terkait dengan konsentrasi komponen penyangga relatif. Semakin jauh rasio konsentrasi dari 1, semakin kurang efektif buffer, maka semakin rendah kapasitas buffer. Karena log 10 sama dengan 1 dan log 0,1 sama dengan -1, buffer memiliki rentang yang dapat digunakan dalam kurang lebih 1 pH satuan komponen asam. Contohnya adegan molekuler pada gambar tersebut mewakili volume yang sama dari 4 buffer berwarna hijau dan biru. Amin berwarna hijau dan ion
air lainnya tidak ditampilkan. Lalu dari gambar tersebut, manakah yang memiliki pH tinggi dan mana yang memiliki kapasitas terbesar? Maka jawabannya rasio amin adalah sebagai berikut. Untuk sampel 1 sama dengan 3:3 sama dengan 1. Demikian pula sampel 2, 0,5, sampel dihasilkan 1, sampel 4 dihasilkan 2. Maka yang memiliki sampel tertinggi adalah sampel keempat. Untuk jawaban yang kedua tentang kapasitas terbesar, manakah yang termasuk kapasitas terbesar? Dari sampel 1 dan 3 memiliki rasio amin plus per HA sama dengan 1, tetapi sampel 3 memiliki kapasitas yang lebih besar karena memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Selanjutnya kita membahas tentang kesetimbangan asam dan kesetimbangan larutan. Batu ginjal terbentuk ketika garam seperti Ca3PO42 atau CaC2O4 perlahan mengendap ke ginjal. Banyak proses alami bergantung pada pengendapan atau pelarutan garam yang sedikit. Yang contoh kedua, bentuk gua di batu kapur CaCO3 selama ribuan tahun. Kesetimbangan larutan. Kebanyakan zat terlarut memiliki kelarutan terbatas dalam pelarut tertentu, termasuk ion senyawa. Ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air, biasanya ia masuk ke dalam larutan sebagai ion. Ketika kelebihan senyawa ionik yang lebih larut dicampur dengan air, terjadi kesetimbangan antara senyawa padat dan ion-ion dalam larutan jenuh. Beberapa senyawa ion sedikit larut dalam suatu pelarut atau insoluble. Senyawa tersebut mencapai kesetimbangan dengan sedikit ketika zat terlarut itu larut. Ekspresi produk ion KSP. Di dalam air, senyawa ion membentuk ion sebagai produk. Q produk ion mewakili produk dari konsentrasi molar ion yang dipangatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Sebagai contoh untuk larutan jenuh timbal 2 fluorida, kita memiliki PbF2 untuk setiap kesetimbangannya dapat dituliskan sebagai Pb2 plus per PbF2. Secara sederhana, kita dapat menulis hasil kali ion Pb2 plus kali F min. Ketika larutan jenuh, nilai numerik KSP-nya mencapai nilai konstan yang disebut konstanta hasil kali kelarutan KSP. Konstanta hasil kali kelarutan KSP. Hasil kali kelarutan atau konstanta hasil kali ini adalah hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan jenuh dipangkatkan ke pangkat yang sesuai. Secara umum, konstanta hasil kali kelarutan adalah konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut atau hampir tidak larut. KSP hanya bergantung pada suhu, bukan pada ion itu konsentrasi. Konsentrasi hasil kali kelarutan atau KSP. Berdasarkan aturan kelarutan AgCl tidak larut, tetapi jika beberapa AgCl padat ditempatkan dalam air, jumlah yang larut sangat kecil saat larutan menjadi jenuh. Contohnya AgCl yang tidak larut direaksikan dengan reaksinya maka Ag plus Cl-. Konstanta kesetimbangannya untuk proses kelarutan ini disebut kelarutan konstanta produk AgCl, tertulis KSP Ag plus kali Cl-. Konstanta hasil kali KSP. Pada perak karbonat, Ag2CO3 adalah garam yang sedikit larut. Kesetimbangan dalam air adalah direaksikan Ag2Ag plus CO3 2-. Dan ekspresi untuk konstanta kesetimbangan atau KSP adalah Ag plus dan CO3 2-. Kalsium fosfat Ca3PO42 adalah garam lain yang sedikit larut, maka
direaksikan dan menghasilkan KSP-Ca2 plus 3 dan CO4 3-. Berikut ini merupakan tabel KSP beberapa senyawa seperti aluminium hidroksida, barium karbonat, dan senyawa-senyawa lainnya. Pengaruh ion umum, seperti jika ingin mengetahui kelarutan kalsium oksalat dalam larutan kalsium klorida, efeknya adalah kalsium oksalat kurang larut dibandingkan saat kalsium oksalat larut dalam air murni. Ini menggunakan prinsip Lee-Cavalier dengan penambahan ion sejenis menurunkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut. Kristal kalsium oksalat dilarutkan dalam air murni untuk menetapkan kesetimbangan. Contohnya pada CaC2O4 ini ditambah dengan CaCl2. Kesetimbangannya adalah menghasilkan CaC2O4 -2. Penurunan kelarutan kalsium oksalat dalam larutan kalsium klorida adalah contoh dari efek ion umum. Misalkan kita mengaduk beberapa timbal kromat, maka senyawa yang memiliki kelarutan rendah dengan air cukup lama untuk menghasilkan kesetimbangan berikut, yaitu PbCrO4. Jika kita menambahkan larutan pekat dari senyawa timbal yang larut seperti Na2CrO4 terjadi, maka kelarutan Na2CrO4 ini memiliki konsentrasi yang sama, yaitu 2. Beberapa ion yang sama CrO4 2- bergabung dengan ion Pb2+ untuk membentuk lebih padat, maka PbCrO4 kesetimbangannya adalah Pb2+ plus CrO4 2-. Kelarutan PbCrO4 menurun. Pengaruh ion. Pada timbal kromat, garam yang sedikit larut membentuk larutan jenuh. Dan pada reaksi yang kedua, ketika larutan Na2CrO4 ditambahkan, jumlah PbCrO4 meningkat. Memprediksi formasi endapan. Untuk pelarutan padatan ionik dalam larutan berakhir, salah satu dari kondisi berikut mungkin ada larutan tidak jenuh dan larutan jenuh ataupun larutannya lewat jenuh. Kita dapat membandingkan nilai KSP dengan KSP garam untuk memprediksi apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Jika Q lebih besar dari KSP, maka dia disebut dengan supersaturate. Jika sama atau kurang dari Q, maka dia unsaturated. Memprediksi formasi endapan. Misalnya larutan berair yang mengandung ion Ag+ dan Cl, maka pada suhu 25 derajat Celcius, maka untuk larutan tidak jenuh, jika Q-nya molarnya kurang dari KSP ini, dinyatakan tidak akan terbentuk endapan. Dan jika larutannya jenuh, KSP ini tidak ada endapan, tidak ada endapan yang terbentuk. Untuk larutan lewat jenuh, Q lebih besar dari KSP, ini dikatakan jenuh. AgCl akan mengendap sampai produk dari konsentrasi ionik adalah sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 10. Memprediksi formasi endapan. Misalnya PbNO32 dan NaCl dilarutkan dalam air menghasilkan larutan dengan konsentrasi 0,050 molaritas Pb2+ dan 0,10 molaritas Cl sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 5. Apakah PbCl akan mengendap dan berapa KSP PbCl? Kesetimbangan PbCl2 jika disetarakan maka Pb2+ 2Cl-. Nah, jika dihitung QSP-nya maka diperoleh 5,0 kali 10 min 4.
Karena QSP-nya lebih besar dari KSP, maka Pb2+ dan Cl bereaksi membentuk endapan PbCl2. Lalu kita akan membahas yang terakhir tentang kesetimbangan ion kompleks. Apa itu ion kompleks? Yaitu ion sederhana terdiri dari satu atau beberapa atom yang terikat seperti Na+ atau CH3COO-. Ion kompleks terdiri dari ion logam pusat yang terikat secara kovalen pada dua atau lebih anion atau molekul yang disebut ligan. Beberapa contoh ligan ionik adalah hidroksida, klorida, dan sianida ion. Beberapa ligan molekuler adalah air, karbon monoksida, dan amonia. Misalnya ion kompleks CrNH3+. Pusat Cr3+ dikelilingi oleh 6 ligan NH3 memberikan muatan 3+ secara keseluruhan. Dapat kita lihat dari gambar NH3Cr3+ di samping ini. Di sini kita fokus pada kesetimbangan ion terhidrasi dengan ligan secara selain air. Pembentukan ion kompleks. Ketika garam seperti MnO3+ dilarutkan dalam air, ion kompleks tersebut dengan air sepakalikan di sekitar ion logam. Maka akan menghasilkan reaksi MnO3+ plus 4H2O disetarakan menjadi MnH2O4 2 plus 2NO3-. Dalam banyak kasus, ketika kita memperlakukan kation terhidrasi ini dengan larutan ligan lain, molekul air terikat diganti. Misalnya ion M2+ terhidrasi menjadi MH2O4 dengan membentuk ion amonia dalam NH3 berair. Ekspresi kesetimbangan maka begini. Dapat dinyatakan dengan konstanta kesetimbangan baru yang bisa formasi konstan atau Kf dengan rumusnya yaitu Kc atau ketetapan keseimbangan per H2O sama dengan begini. Maka akan diperoleh kesetaraannya seperti ini. Dan Kf1 nanti pokoknya rumusnya Kf sama dengan Kf1 kali Kf2 kali Kf3 dikali Kf4. Pembentukan ion kompleks. Untuk membentuk ion kompleks antara ion logam terhidrasi. Semua ion kompleks adalah adduksi Lewis. Ion logam bertindak sebagai asam Lewis, menerima pasangan elektron, dan ligan bertindak sebagai basa Lewis, menyumbangkan pasangan elektron. Dalam pembentukan NH3+, Kf untuk setiap langkah jauh lebih besar dari 1 karena amonia adalah basa Lewis yang lebih kuat daripada air. Oleh karena itu, jika kita menambahkan kelebihan amonia ke 2+, hampir MH2O4, semua ion HM2 ada sebagai MnH3+. Berikut merupakan tabel mengenai ion kompleks dari beberapa senyawa ion. Logam transisi memiliki kecenderungan untuk membentuk ion kompleks. Sebagai contoh, larutan kobalt, klorida, atau CuCl2 berwarna merah muda karena adanya ion CuH2O2+. Ketika ditambahkan HCl, larutan menjadi biru akibat pembentukan ion kompleks CuCl4. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami sadari bahwa diri sendiri ini masih dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.